Dua realitas, dua timeline PBNU. Ketika Ba'alawi dan ulama NU melihat objek yang sama dengan cerita yang berbeda. Nah, sahabat cari dimanapun berada dan teman-teman warga NU, hari ini kita masuk ke dalam sebuah fase yang paling membingungkan dalam sejarah PBNU. Yang diawali dengan dua surat yang sama-sama mengakui sah dan dua kubu yang sama-sama merasa berada di rel ADART. Tapi yang paling mengejutkan sebenarnya bukan hal itu, teman-teman. Yang paling mengejutkan adalah dua kelompok besar melihat konflik yang sama, tetapi terasa hidup di dalam dua realitas yang berbeda. Ini menjawab daripada komentar-komentar yang masuk seolah-olah ketika saya memberikan sebuah narasi terkait Rois Am dengan sudut pandang ADART yang sah untuk memecat Gus Yahya, justru banyak yang beranggapan kenapa nggak kebalik? Kok bisa kebalik? Harusnya semua ini bersumber terhadap Kiai Miftahul Ahyar. Nah, ini saya mau menjelaskan secara dua realitas, di mana dua realitas dengan timeline yang sama berjalan di jalur waktu yang sama. Dan ini adalah satu timeline yang melihat Ba'alawi itu sedang panik, kemudian sedang sibuk merangkul ulama-ulama sepuh karena takut kehilangan pijakan di NU. Kenapa narasinya tidak lebih mendukung Rois Am dan kenapa lebih memberikan keabsahan terhadap surat Rois Am kepada ketum PBNU. Nah, di sisi lain, timeline yang lain, para ulama desa melihat sebaliknya, atau ulama pribumi, atau ulama yang ada di akar rumput. Nah, mereka beranggapan dan mereka membuat sebuah persepsi bahwasanya Ba'alawi lah yang dianggap menekan NU. Kemudian ikut bermain dalam orbit kekuasaan. Kemudian menjadi sebuah bayangan dalam konflik PBNU. Nah, dua-duanya itu tampak saling bertentangan. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, lebih menganalisa lagi dan lebih mengkaji lagi, dua realitas itu justru berjalan bersamaan. Seperti halnya dua dunia paralel yang tidak bisa saling bersentuhan, namun mengarahkan NU menuju badai yang sama. Dan pada episode kali ini, kita akan bagi menjadi dua episode. Yang pertama adalah hari ini dan setelah ini ada video lanjutannya. Dan kita akan bongkar semua berdasarkan analisis dari akar sosiologisnya, dari pola geonologisnya, dan dari struktur kekuasaan NU. Dan ini episode kali ini ya bukan hal yang ringan sebenarnya. Ini untuk membuka mata dan realita tidak selalu satu dan kebenaran sosial itu tidak selalu jamak ataupun banyak. Baik, kita akan masuk ke dalam realita yang pertama. Di mana realita pertama adalah berdasarkan kacamata Ba'alawi, yaitu NU harus aman agar kami juga ikut aman. Nah, kita akan mulai dari analisis realitas pertama. Berdasarkan kronologi, kemudian pola dan historis yang ada selama ini. Nah, yang Ba'alawi sudah mulai mendekati ulama sepuh. Ini sebuah analisis yang bisa kita berikan kepada teman-teman ketika ada hal NU terpecah belah, siapa yang panik, gitu kan? Nah, karena mereka tahu kalau NU itu pecah, NU itu terbelah, kekuatan mereka itu akan rapuh. Ini saja tanpa NU terbelah, Ba'alawi saja sudah rapuh dengan adanya tesis keimanan. Dan ini adalah realitas Ba'alawi dari dalam. Dan ini secara logis, ini sangat logis secara sosiologi identitas. Nah, apa saja yang masuk di dalam kekhawatiran Ba'alawi? Yang pertama adalah Ba'alawi tidak bisa hidup tanpa legitimasi NU. Dalam 100 tahun terakhir, legitimasi Ba'alawi di Indonesia itu bukan lahir dari rahim akademik, bukan lahir dari negara, tetapi dari kiai-kiai pesantren, jamaah tahlilan, masyarakat NU, dan seterusnya. Jadi sehingga ketika kita bicara
bicara terkait tentang PBNU, nah, artinya kita bisa menyadari hal itu. Nah, ketika pendukung Ba'alawi atau Muhibin ketika mengakui, ulama dahulu mengakui Ba'alawi, nah itu adalah memang berdasarkan dari akar rumput ataupun dari pria pesantren. Nah, jika NU retak, wibawa Ba'alawi di mata publik pun ikut retak. Karena selama ini NU adalah tameng sosial bagi narasi Ba'alawi. Kemudian kedua, Ba'alawi melihat konflik PBNU ini sebagai ancaman struktural. Jika konflik PBNU itu pecah, maka akses mereka ke PBNU juga otomatis melemah. Kontrol narasi genealogis pun juga ikut mengendur. Ulama daerah mulai berani mengkritisi terkait tentang Ba'alawi. Kasus-kasus lama juga akan muncul kembali. Makanya mereka sudah mulai untuk mendekati ulama-ulama sepuh di PBNU atau di NU akar rumput. Dan ini bukan tanda sebuah kekuatan, justru ini sebuah tanda ketakutan. Makanya hari ini kita belum melihat Ba'alawi secara formal, secara resmi menanggapi berbagai macam isu terkait konflik yang ada di PBNU. Kemudian ketiga, dari sisi Ba'alawi, mereka tidak ingin konflik ini meledak. Karena kalau NU sampai dualisme, dunia pesantren juga akan memilih Suriah, bukan mereka. Karena apa? Untuk menyelamatkan yang lebih besar, menyelamatkan kapal yang lebih besar, yaitu NU. Nah, kemudian isu nasab akan kembali viral dan kembali panas. Pembela mereka seperti Muhibin, kemudian buzzer Ba'alawi juga akan kehilangan panggung. Jadi dalam timeline ini, Ba'alawi ingin perdamaian secepatnya. Tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Yang mereka pedulikan adalah NU jangan sampai pecah. Dan ini timeline yang pertama. Kemudian yang kedua adalah timeline dalam realitas kedua. Berdasarkan kacamata ulama pribumi, ulama pedesaan, ulama Nusantara, dan akar rumput. Ini pasti ada campur tangan Ba'alawi. Ini adalah persepsi dari mereka. Nah, kita akan coba masuk ke dalam timeline kedua ini. Banyak ulama NU menyerang Ba'alawi. Prasangka ulama adalah pasti dalangnya Ba'alawi, dan Ba'alawi yang ingin menggerogoti NU dan seterusnya. Ini terlihat pola ini ketika banyak komentar-komentar yang beredar di sosial media. Ini bukan motivasi Ba'alawi, tapi persepsi ulama NU yang dibentuk oleh 3 tahun terakhir ini, termasuk ketika polemik nasab mulai bergulir di Indonesia. Kita lihat sejak tahun 2022 akhir hingga tahun 2024 akhir atau masuk menjelang tahun 2025 ini, ada kesan bahwa PBNU itu melindungi Ba'alawi. Itu jelas dengan pernyataan Gus Yahya yang nyuruh husnuzon kepada Ba'alawi, kemudian Ki Haji Miftahul Ahyar juga yang hal sama mendukung Ba'alawi, nggak usah memperdulikan nasab ini benar atau gimana, husnuzon saja, ya sama-sama husnuzon juga. Dua-dua juga menyerangkan pada warga NU untuk husnuzon. Nah, beberapa fakta sosial yang membentuk sebuah persepsi ketika isu nasab mulai memanas, ya, PBNU itu memilih diam atau melindungi melindungi Ba'alawi. Tidak mau membuka sebuah diskusi akademik untuk menentukan sebuah hasil gitu ya. Hasil daripada kajian tesis keimat ini apakah benar atau salah. Dan tidak pernah memfasilitasi untuk menengahi di antara kedua belah pihak. Kemudian beberapa ulama NU juga yang bersuara justru ditekan, dipecat, kemudian disingkirkan, bahkan di framing kalau mereka ini dengan kelompok organisasi seperti PWLS adalah organisasi yang memecah belah umat. Nah, kemudian buzzer Ba'alawi ini menyerang Kiai NU tanpa dihentikan, menyerang di mana-mana, ya, menghina Kiai NU dan seterusnya. Artinya ini yang menghina Kiai NU yang membela tesisnya keimat atau yang memang tidak sepakat dengan narasi atau legitimasi terkait dengan narasi Ba'alawi. Nah, kemudian PBNU juga dianggap terlalu dekat dengan tokoh-tokoh tertentu yang ada di dalam Ba'alawi. Akibatnya apa? Ulama desa
atau ulama kampung, ulama pribumi, ulama akar rumput gitu ya, punya memori sosial yang buruk ya. Nah, maka ketika Suriah itu memecat Gus Yahya, banyak kiai yang spontan untuk menghubungkannya kepada Ba'alawi. Padahal dua-duanya ini, Rois Am dengan Ketua Umum PBNU itu sama-sama yang membackup atau yang melindungi Ba'alawi. Artinya sama-sama Kiai Muhyiddin. Nah, kemudian kedua, ulama yang menafsirkan Ba'alawi takut kehilangan pengaruh. Karena persepsi itu dibangun dari hal hubungan PBNU era Gus Yahya dianggap yang pernah dekat atau sangat dekat dengan Ba'alawi. Nah, karakter Ba'alawi yang kuat dalam jaringan simbolik dan juga mendominasi narasi genealogis selama 3 tahun terakhir. Jadi dalam timeline ini, Ba'alawi dianggap sebagai aktor politik. Kemudian ada hal lagi tentang fenomena besar yang memperkuat persepsi. Nah, ini saya temukan ada 2 fenomena besar. Yang pertama adalah pemecatan Keimat ya di struktural PBNU, kemudian pemecatan Kiai Haji Masuki Mustama sebagai PCNU. Nah, kedua tokoh ini juga lantang bicara terkait soal nasab. Ketika mereka terkena masalah, ya ulama desa atau ulama kampung atau ulama pribumi juga tidak pernah lupa terkait hal itu. Apalagi kayak Haji Masuki Mustama juga basisnya kuat di Jawa Timur. Nah, ketika Gus Yahya ini terkena masalah yang sama juga, dipecat juga, artinya apa yang Gus Yahya lakukan kepada Keimat juga mengenai terkena oleh dirinya sendiri. Ulama-ulama tersebut menghubungkan fenomena itu sebagai sebuah balasan semesta. Semesta ikut hadir dan teguran dari langit. Jadi realitas kedua ini bukan soal kebenaran, tapi soal persepsi kolektif ulama-ulama NU. Nah, kita akan gabungkan dari 2 realitas yang satu realitas pertama, kemudian realitas yang kedua, kita gabungkan mengapa 2 realitas ini terlihat ada kontradiktif. Ya, karena keduanya adalah kebenaran parsial. Realitas pertama adalah motivasi internalnya Ba'alawi, kemudian realitas yang kedua itu adalah persepsi eksternal daripada ulama NU. Keduanya tidak saling meniadakan, tidak saling membatalkan, dan tidak saling bertentangan. Yang terjadi adalah satu kelompok berniat meredam masalah dan satu kelompok yang ingin mencurigai kelompok yang sebagai sumber masalah. Jadi satu kelompok berniat masalah ini cepat selesai, sedangkan satu kelompok lain itu mencurigai kelompok tersebut itu sebagai sumber masalah. Dan ini bukan sebuah kontradiksi. Ini adalah sosiologi persepsi. Saya ingin memberikan sebuah analogi yang sederhana, seperti teori yang lebih mudah, film-film dengan 2 timeline yang paralel, agar mudah dipahami publik. Kita gunakan analogi modern seperti film Marvel, atau kita sebut film Doctor Strange ya, multiverse ya. Nah, di film itu, di timeline A, seseorang adalah pahlawan, ya. Di timeline B, orang yang sama adalah ancaman. Objeknya sama, tokohnya sama, namun realitasnya berbeda. Begitu pula konflik PBNU, gitu ya. Atau analogi sederhana begini, film Marvel yang fase pertama itu adalah Tony Stark itulah Iron Man dengan wajah yang sama, namun film yang akan datang wajahnya yang sama, namanya beda, tapi perannya jahat, yang baik dan jahat, tapi sebenarnya itu menjadi sebuah realitas garis waktu yang sama. Kalau dalam teori relativitas waktu, dalam satu waktu ini berjalan bersama, maka akan terpecah menjadi beberapa realitas yang berbeda, tapi menuju waktu yang sama. Nah, analogi itu yang menggambarkan tentang PBNU hari ini. Timeline A itulah realitas Ba'alawi. Ba'alawi ingin NU stabil, ya, tujuannya meredam konflik, kemudian narasi jangan sampai NU pecah.
Kemudian timeline yang B, yaitu realitas ulama-ulama pribumi ataupun ulama kampung, pedesaan, ya akar rumput lah katakanlah gitu ya. Ba'alawi ini dianggap aktor yang ikut bermain di dalam konflik PBNU. Ya, tujuannya apa? Itulah sebagai kontrol kekuasaan. Narasinya adalah Ba'alawi punya sebuah kepentingan. Nah, dua-duanya benar, ya, dari kacamata masing-masing. Kalau dalam analogi sosial, seorang ayah memarahi anaknya keras, bagi tetangga, ayah ini jahat. Tapi bagi orang yang ada di dalam lingkungan keluarga satu rumah itu, ayah ini mendidik. Objeknya sama, interpretasinya berbeda. Ya. Maka di dalam sintesis yang kita satukan dua realitas ini bersatu di dalam satu kenyataan besar PBNU. Ketika kita gabungkan dua realitas ini, yang pertama Ba'alawi memang butuh NU itu stabil dan mereka ingin konflik selesai cepat. Kemudian kedua, tetapi ya, ulama desa mempunyai sebuah kecurigaan yang terakumulasi dan mereka melihat Ba'alawi ini sebagai bagian dari orbit kekuasaan selama 3 tahun terakhir. Disinilah muncul kenyataan besar. Ba'alawi dan ulama NU sedang saling memandang, namun memakai kacamata yang berbeda. Akibatnya, gerakan Ba'alawi dianggap mencurigakan, padahal mereka sedang panik, bukan menjadi hal yang sebuah dominan. Suara ulama desa itu dianggap sebuah suara amarah, ya, padahal mereka juga sedang menyuarakan memori sosial. Ini bukan konflik teologis sekali lagi, dan juga ini juga bukan konflik genealogis saja, tapi inilah konflik persepsi, trauma sejarah, dan ketegangan kekuasaan. Nah, kemudian kenapa realitas-realitas itu berubah menjadi sebuah izin kolektif memori? Dalam sosiologi disebut hukum resonansi sosial. Jika suatu kelompok pernah itu menjadi sebuah hal yang dominan, maka ketika kekuasaan itu goyah, resonansi penolakan publik juga akan meledak. Nah, di dalam 3 tahun terakhir, Ba'alawi mendominasi dalam narasi agama, dianggap dekat dengan PBNU, kemudian dianggap punya akses yang istimewa lah katakanlah gitu ya. Kemudian buzzer-buzzer Ba'alawi juga menyiram kiai tanpa kontrol, ya kan, menyebut dengan sesuatu hal yang kasar, menghujat, memaki, dan seterusnya. Nah, ketika PBNU pecah, resonansi penolakan otomatis itu akan mengarah kepada Ba'alawi. Bahkan jika secara objektif Ba'alawi tidak memulai konflik, maka secara persepsi sosial mereka dianggap terlihat. Nah, itulah mengapa hal seperti tadi terlihat ada kontradiksi. Karena satu bicara realitas di internal, satu bicara realitas persepsi publik. Keduanya benar, tetapi pada level yang berbeda. Nah, artinya di sini kesimpulannya dalam menyatukan sebuah dua timeline yang berbeda menjadi satu narasi publik NU, itu dalam kesimpulan yang saya sampaikan di sini pembahasan adalah satu, Ba'alawi tidak ingin NU pecah karena NU ini sebuah penyangga sosial bagi mereka. Kemudian kedua, ulama NU itu mencurigai Ba'alawi karena rekam jejak historis selama 3 tahun terakhir membentuk persepsi negatif. Kemudian ketiga, realitas konflik PBNU adalah multi realitas. Kalau di dalam semesta ini adalah multiverse. Ya, ada bumi 1, bumi 2, bumi 3. Orangnya sama, objeknya sama, tapi mempunyai peran yang beda. Gitu ya. Satu realitas internal Ba'alawi, satu realitas persepsi ulama NU. Nah, kedua realitas akan bertemu di satu titik, yaitu Muktamar NU. Entah itu muktamar sesuai dengan jadwal di akhir tahun 2026 atau muktamar dimajukan mungkin juga di awal tahun 2026.
di mana ruang itu sebagai ruang publik, kiai dan struktural itu bertemu di satu ruangan. Dan hari ini PBNU berada di fase di mana persepsi itu lebih kuat daripada fakta. Demikian dari saya. Terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap
membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan ada